Yap, halo teman-teman, masih dengan gua Fakar Suartami Pratama. Oke, sesuai dengan janji guanya, jadi teman-teman yang biasanya nih, nah ini, sorry disclaimer dulu di awal ya, gua tegasin bahwasannya, video gua buat ini adalah bukan video untuk mengajak kalian untuk, "Oh, ternyata si Bro Fakar itu tetap antik-antik binary option." Enggak itu ya. Jadi gini, gua cuma bertanggung jawab dengan ucapan gua bahwasanya binary option itu kita bisa analisis juga dan kita bisa mainnya di forex. Jadi sesuai dengan janji guanya, kita tetap open posisi ya di forex, tetapi kita analisisnya di binary option ya, teman-teman. Nah, tujuannya kenapa sih gua buat ini? Karena cuma satu nih, teman-teman. Pada saat misalkan ya, nah pada saat, lu main di forex, contoh oke lah Maxco ini tampilannya sederhana banget, enak banget dilihat. Kalau misalnya lu masukkan ke MetaTrader 4 atau MT5 ya udah meninggal. Ya seperti itu ya. Jadi kan lebih banyak yang pusing ya. Beberapa member-member gue itu gue tanyakin mereka pada nggak mau diajak pindah. Gue bilang, gue yakinkan bahwasannya ini mirip dan ini enak banget. Ini enak banget, ini bisa sama gitu. Nah, jadi gua hanya meyakinkan bahwasanya ini 11-12 hampir sama dengan si binary, tetapi untungnya bahkan lebih gede. Nah, terus cara mainnya seperti apa sih? Nah, jadi sesuai dengan janji guanya itu bahwasanya, nanti gua jelasin lagi, kenapa gua lakuin trik ininya, karena gini, teman-teman gua kan lebih banyak itu bermain di binary ya, gua bilang. Nah, kenapa? Karena dia cepat. Jadi 1 menit itu udah profit. Nah, untuk di sini kita nggak bisa 1 menit, jadi kita harus gunakan ini adalah di time frame-nya adalah di 5 menit. Nah, sorry, gua ini mau ngambil open posisi buy dulu di atas dan gua pilih untuk buy. Nah, untuk sekarang gua udah bisa ambil buy duluan. Nah, sebelumnya gua jelasin dulu nih teman-teman. Nah, gua jelasin dulu ini snapping tool kita pakai. Nah, nih gua jelasin dulu. Ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahuin pada saat kita mau open posisi. Misalkan, sekarang itu video kemarin udah ada tentang selisih pasar ya teman-teman udah tahu ya. Nah, sekarang itu adalah di nilai pasarnya berapa ini lihat. Di 112036. Berarti kita ambil 3 digit angka, berarti kita di 036. Oke. Sekarang pada saat di sini kita lihat, "Bro, pipsnya gua kok udah langsung minus 230 ya? Tadi kan gua open posisinya pas di sini." Nah, pas di sini itu, nah lihat pada saat dia ini jatuh teman-teman, lihat. Nah, kita di sini teropennya langsung di 12.059. Kalau 059 Bro, berarti kan di atas sini. Benar ya? Nah, seperti itulah cara bermain forex, teman-teman. Jadi pada saat kalian open posisinya mau pilihnya di sini adalah kita ada yang namanya itu kenaikan harga dulu. Nah, ini bahasa simpelnya ya. Gua pakai bahasa simpelnya. Jadi kalau misalnya sekarang pasarnya ini adalah di 2036 berarti kita kena kenaikan harga di 2053. Artinya kita harus menutupi pips kita ini dulu, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi kita ini harus tutupi pips kita tadi ya. Nah, terus kalau dibilang, "Oh berarti Bro, kita nanti kalau misalkan dia jatuh lagi kita bisa lakukan kompensasi." Nggak perlu sih, sia-sia sebenarnya. Karena pada saat kita mau kompensasi di sini adalah 204, sedangkan di sini adalah 205, jadi percuma. Nah, nah ini pelan-pelan aja, tenang aja. Terus, berarti Bro, gimana cara kita nanti supaya kita bisa meraih profit? Nah, nanti kita punya batasannya, teman-teman. Kita punya batasan. Jadi kita bermainnya di 5 menit, rubahnya di sini. Ini untuk 15 menit, ini untuk 5 menit. Terus kayak seperti tadi, kenapa lu ngambilnya ke atas? Nah, contohnya kan tadi gua seperti itu ya bilangnya. Kenapa lu sendiri ngambilnya ke atas gitu? Kenapa tadi lu nggak ngambil ke bawah? Karena kan tadi gua bilang bahwasannya kita bermain di patokan adalah di binary option. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman bisa lihat, nah ini dia. Jadi teman-teman kalau bisa lihat, gua di sini sorry ya, bukan gua mengajarkan untuk binary option, kita hanya patokan analisis. Jadi ini, nah candlenya sama bro. Ini 5 menit, oke. Ini 5 menit, yang ini 5 menit. Nah, ini bentuk candlenya sama.
Jadi teman-teman tenang aja, ini bentuk candle-nya sama kok. Oke, kelihatan sama ya? Nah, terus, nah menjaga kita supaya kita profit dan juga kita itu tidak loss banyak misalkan. Pasti kan ada pertanyaan gitu ya. Jadi gimana bro? Ini kan minus terus nih. Gua panik nih. Nah, jadi kita nanti di sini ada yang namanya itu bermain di stop loss sama take profit teman-teman. Nah, kita nih ada stop loss sama take profit. Jadi kalau misalkan nih, kita lihat dulu. Kita nih di 5 menit. Kita di 5 menit di sini udah terlihat. Jadi kalau misalkan kalian nggak bisa buka, ini bisa kalian hapus. Biasa kalau ini udah 9 susunan di sini, kalian nggak bakalan bisa buka lagi. Maksudnya ini chat kalian itu nggak bisa. Jadi kalau udah 9 dihapus. Nah, sekarang dibandingkan dengan si binary-nya, lihat. Nah, ini kan sama nih pergerakannya. Ini di 021 150 ya beda tipis lah ya kita bilang. Nah, jadi kita lihat ini teman-teman. Pada saat kita udah lihat seperti ini, gua boleh nggak bro melakukan kompensasi? Nah, kita di sini sebenarnya tidak ada bermain kompensasi, tetapi kita boleh lihat di sini waktunya kan sudah mau habis. Nah, di 35. Artinya, apakah kita bakalan cut loss di situ? Jawabannya kalian bisa hold. Nanti kita tambahin di stop loss-nya minusnya sampai berapa. Nah, terus kita tunggu dulu nih. Nah, kita tunggu. Apakah ini bakalan muncul nanti hijau? Nah, setelah ini nanti gua jelasin itu. Apa sih yang dari tadi lo lakuin gitu. Nah, nanti setelah ini gua akan jelasin sama teman-teman. Nah, kita tunggu dulu. Kita tunggu dulu. Nah, kita tunggu dulu di sininya. Nah, kita tunggu dulu dia teman-teman. Jadi kita bermainnya dia adalah per 5 menit. Jadi di sini kita bisa lebih sabar. Ya, ternyata kita harus mau di cut loss. Kenapa? Karena satu, ini muncul indikatornya di atas. Kelihatan ya. Sedangkan di sini adalah minta ke atas, ini SAR-nya itu dia minta ke bawah. Jadi artinya ini kan tidak message lagi. Nah, berarti di sini gua bisa stop loss nggak? Bisa. Jadi kita udah mulai pasang di sini. Nah, kita udah mulai pasang. Jadi kita nggak usah open posisi lagi teman-teman. Karena kita nanti terlalu banyak energi. Nah, energi yang kita buang itu udah terlalu banyak. Jadi misalkan stop loss-nya, nah kalian bisa pasang. Sorry, di sini kalian bisa ini, bisa diklik kanan, baru pilih edit. Nah, kita di sini langsung pasang stop loss-nya. Stop loss-nya di sini, nah berarti kita tadi pilihnya kemana? Pilihnya ke atas, berarti kita pilih adalah ke bawah. Kita stop loss di sini adalah sampai di $10. Oke. Kalaupun dia nanti profit, nah ini kita konfirmasi dulu. Nah, kalaupun dia ini profit, profitnya itu adalah tadi kita terpasang di berapa nih? Lihat, kita tadi teropennya di 2059. Nah, kalaupun dia ini profit, dia paling tinggi akan sampai sini, bro. Berarti kita ambil, kita profitnya di 2064. Berarti kita dapat cuma $1 ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa stop loss dulu. Nah, kita pasang stop loss-nya, lalu kita bisa pasang nih take profit-nya. Kita lihat di sini, Bro. Nah, yang terjadi namanya candle reversal. Oh, berarti ada di sini. Nah, kita bisa lihat nih. Oh, di sini terjadi candle reversal ini, Bro, gitu. Nah, berarti kita bisa pasang stop loss-nya take profit kita daerah sini. Sekarang kita gunakan ini, teman-teman. Nah, kita gunakan ini, kita di siniin. Nah, di 1267 take profit-nya. Klik kanan, pilih edit, kita pilih ada take profit-nya 12. Nah, 67 berarti kecil ya. Nah, kita naikin lagi deh. Nah, 69. Nah, kita konfirmasi. Jadi kalau misalkan dia nanti udah ternyata naik ke atas lagi, kita udah profit. Seperti itu dia teman-teman. Nah, terus kalau dibilang, "Bro, tadi sayang banget lo ini nggak ngambil di bawah karena kan kalau udah ke atas kita udah profit." Iya benar, tetapi satu teman-teman. Nah, setiap yang namanya itu nge-trade, kita memiliki yang namanya itu manajemen plan resiko teman-teman. Nah, kenapa tadi gua nggak mau ngambil di sini? Beresikonya adalah pada saat lu tadi mau ngambil lagi, di sini kita tadi udah ambil untuk open posisi buy. Nah, begitu kita ngambil lagi di sini untuk di buy, otomatis kan targetnya di sini nih standarnya.
tunggu ke atas baru dia bisa hitungan take profit. Iya kalau naik, kalau dia tadi jatuh kena gimana? Nah, itu yang bikin kita khawatir teman-teman. Oke, lihat di sini kondisinya, kita udah mulai profit. Nah, jadi kalau bisa teman-teman jangan langsung terbawa nafsu, "Oh ini candlenya jatuh, gua bantai lagi ke atas." Enggak bisa gitu. Nah, di forex ini kita lebih santai teman-teman. Jadi kalau misalkan kita udah open, nah nanti gua ajarin lagi gimana cara pelan ya, tenang aja, kayak gua bakalan ulang-ulang terus. Nah, jadi begitu kita udah open nih, nah kapan kita akan melakukan take profit atau juga stop loss-nya? Kita harus lihat dulu nih. Nah, kalau patokan kalian sebelumnya adalah, oh ternyata patokan gua sebelumnya bro, mainnya indikator nih. Nah, indikator yang gua gunakan untuk di binary option adalah, sorry, sekali lagi gua tegaskan, gua tidak ada anjuran untuk bermain di binary option. Gua hanya membuat teman-teman gua yang udah di binary option gimana caranya bisa move ke forex secara pelan-pelan. Jadi maaf katanya sama seperti kayak orang pecandu narkoba itu nggak mungkin langsung bisa langsung berubah bro. Jadi ada kayak ya pelan-pelan dulu, satu-satu dulu, dirubah dulu karakternya, perubahannya. Oke. Nah kita lihat, nah ini naik banget. Oke kita udah profit bro. Nah kita udah profit tadi barusan. Oke ya. Jadi kita tadi udah profit, Bro. Nah, seperti itu dia. Karena dia udah dapat tembus. Nah, dan kita udah di take profit ini di $1 ya. Oke, jadi hiraukan ya. Sorry sekali lagi kalau misalnya kayak lihat, oh ternyata ini lo sendiri masih banyak minus. Ya, gua selama ini masih analisis. Nah, ada nggak gua yang udah profit? Ada yang sampai $1.000. Nah, jadi teman-teman bisa lihat. Gua ini memang murni 100% gua analisis teknikal semuanya. Nah, jadi ini adalah teknikal. Jadi gua memiliki 4 teknik yang bakalan mau gua share sama teman-teman. Nah, oke. Wah, ini gua ada kecolongan nih. Sorry ya gara-gara ngejelasin. Nah, lihat lagi di sini teman-teman. Lihat, ini indikatornya minta kemana? Oh, indikatornya ini dia tidak ngejawab nih. Ini kayaknya mau minta ke atas indikatornya. Jadi sorry, nanti gua kasih tahu lagi secara detail ya. Nah, sorry, ini kita tunggu dulu teman-teman. Nah, di sini kan udah jelas bakalan SIR-nya nih kayaknya di atas deh nanti. Ya ini gamepad dia lagi. Nah, kalau misalkan kita rincu seperti beginian, nah kita jangan jangan mau langsung, oh gua udahlah karena rincu, gua mau main di situ, nggak usah. Jadi kita pindah bro. Nah, kita pindah. Jadi kita pilih pasarnya, pasar yang tersedia dengan binary kitanya, kita cek. Nah, terus satu lagi teman-teman, nanti gua kasih tahu gimana cara ngelihat selisih harganya. Jadi kalau bisa itu kita kita pastikan selisih harga kitanya. Misalkan kita pergi ke AUD CAD. AUD CAD kita cek di ini kita cek di pasar forex kitanya. Nah, AUD CAD ada nggak sih? Nggak ada. AUD JP yang ada. Gua biasa kalau nggak ada di Binomo, gua carinya itu di Kotex. Biasa seperti itu sih. Nah, atau AUD USD. Atau AUD USD. AUD apa sih yang ada? AUD USD ini ada. Nah, ini kan kita bermain di 5 menit. Nah, terus cara ngeceknya gimana sih? Nah, jadi cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya gini teman-teman. Misalkan ini adalah ke atas. Nah, ini kita ke sini. Ini misalkan ke atas. Kita cek dulu selisih harga kita ini. Pastikan. Nah, poin kita nih lihat. Itu kan ada ini di 72.200. Ke atas ini kan selisih kita cuman berapa? 20 poin. Artinya kita rugi coy. Nah, kita jangan mau gini karena kita nggak dapat satu candle, kita harus nunggu 2 candle karena dia 20 poin. Kalian udah tonton ya video gua sebelumnya. Jadi gini, pada saat dia 10 poin, kita bilang poin ya bahasa simpelnya. Artinya kalau kalian open posisinya adalah 0,1 lot, artinya kalian di sini hanya mendapatkan 1 pips. Tetapi setiap kita melakukan open posisi, tadi lihat nggak kalau kita tadi itu minus dulu. Nah, kita akan dibuat minus adalah sampai minus $2. Artinya minus 2 pips. Kalau selisih harga poin kita tadi ini adalah cuman, ini misalkan kita bilang ke atas. Dari 200 sampai di sini adalah cuman 17.
Artinya kita hanya dapat 17 poin. Untuk menutup pips kita ini aja, open posisi di awal, kita masih minus, Bro. Artinya kita nggak bisa. Berarti kita nggak, bukan boleh nggak main di sini? Boleh, tetapi nah, gua mau maksa main sini boleh, tapi pindah jadi 15 menit. Terserah kalau kalian mau suka yang lama silahkan. Ya, jadi lihat kalau misalkan satu candle, ini di 168 ke sini dia ke 219. Jadi kalau gua kurangin 219 kurang 168 berarti dapatnya 500 poin. Nah, 51 poin. 51 poin kalau kali 0,1 lot artinya di sini dapat 0,51 pips. Biasa kita ada kena biaya di awal tuh potongan adalah minus 2 dolar. Berarti di sini kita bisa diasumsi kita bisa menang 3 dolar. Berarti ini bisa nggak dimainin? Kalau dengan analisa kita yang sembarangan tadi main di binary, bisa jawabannya. Itu bisa teman-teman. Jadi kalau misalkan gua mau nganalisanya ini di binary, bisa nggak? Bisa bro. Seperti itu dia. Oke. Nah, kita balik lagi ke EWR USD aja. Nah, kita tunggu di sini. Nah, jadi kita cek dulu nih bro. Kalau kalau nggak ada sih gue cek-cek aja dulu. EUR AUD. EUR AUD ini lihat, ini jaraknya kalau di 5 menit. Nah, ini berapa pips nih? Nih, berarti ini dari 100 ke 100 ke 200. Oh, ini bisa. EUR AUD. Kita cek dulu di binary kita, Bro. EUR AUD, EUR AUD, EUR AUD. Nggak ada ya? Nah, biasa kalau nggak ada gini, gue nih pindahnya itu tadi gue bilang, gue pindahnya ke siapa namanya? Ke Kotek. Kalau Kotek kan lebih lengkap ya. EUR JPY aja deh. EUR JPY. Oh, ada. Gua cek EUR JPY ini selisihnya gua bisa dapat 400 ke oh ini bisa 60. Kita lumayan nih, Bro. Nah, di sini lihat, ini adalah mintanya ke bawah, sedangkan ini adalah juga ke bawah. Besar kemungkinan dia akan jatuh juga. Oh, udah berjalan. Nah, berarti kita harus tunggu di 5 menit lagi, Bro. Nah, oke ya. Jadi kita akan tunggu tuh di 5 menit lagi karena masih panjang 5 menit. Gua jelasin dulu nih cara cara gua tadinya. Oke, sekali lagi gua jelasin, sorry ya kalau misalkan apa namanya? Hasil ini gue itu real banget ya karena gua juga masih analisis, gua ngecek semua. Gua masih ngecoba teknik Lucy Pattern gua supaya 100% aku enggak 100% juga tidak ada trik yang akurat 100% ya. Artinya apa? Gue itu bisa dapatkan di sini ini terakurat kalau misalkan ada loss dia bisa tercover dan tetap profit. Nah, di angka 70 sampai 75%. Jadi gua masih praktek-praktek terus, main angka kecil praktek, gua tarik dengan stop loss yang tinggi itu dia masih ada loss, berarti gua bisa cek oh ternyata takaran stop loss-nya harus sekian. Sampai sekarang gua masih analisis, tapi ini adalah trik yang ini gua bilang lumayan worth it. Tetapi dengan catatan satu. Nah, ini dia, ada syaratnya. Nah, trik yang kita gunakan dengan binary itu hanya bisa profitnya 1 sampai 3 dolar. Artinya pada saat dia main di sini kalian itu udah bisa untuk di cut loss apabila dia udah di 3 dolar. Oke, dengan catatan di sini ada dua kategori main. Dua kategori main itu adalah yang pertama, lo open posisi, lo open posisi. Nah, lo open open posisi sekarang adalah ini kan timingnya hanya 5 menit. Artinya lu hanya menunggu 5 menit. Nah, itu dia. Terus artinya lu di sini harus menunggu atau yang kedua lu open posisi. Nah, lu open posisi, lu nggak harus nunggu tetapi nanti kita pasang stop loss. Nah, jadi ini kita mau praktek lagi sekali lagi ya. Kita bakalan praktek lagi sekali lagi. Kita tunggu dia ini masih di 47 48 berarti tunggu 2 menit lagi. Nah, terus kalau misalkan, bro, gua kan open posisi, gua mau pasang stop loss-nya. Nah, contohnya seperti itu. Misalkan ini, seperti di sini.
Gua di sini adalah open posisinya untuk sell ke bawah. Terus, gua kapan mau stopnya? Kalian bisa menggunakan ya, sorry. Nah, kalian bisa menggunakan ini take profit. Misalkan gua di sini open sell, kita langsung rubah take profitnya. Dicek dulu dengan kadar take profit, keuntungan kita paling tinggi adalah di $3. Nah, terus stop loss-nya gimana sih? Stop loss-nya itu dengan catatan sejajar dengan candle sebelumnya. Nah, jadi sejajar dengan candle sebelumnya teman-teman. Take profit-nya kalau bisa ambil di 1 sampai $3. Nah, mungkin nggak ini dia jatuh ke bawah lagi? Mungkin, tapi kan kita nggak tahu. Candle itu kan kita nggak bisa baca, bro. Artinya kita hanya bisa buat takaran kita profit berapa dapatnya. Nah, oke, kita bakalan mau ready di sini. Nah, kita lihat dulu. Sekali lagi gua jelasin, gua tidak ada anjuran kalian untuk bermain di binary. Oke, sekali lagi. Ini hanya analisis ya binary, kita open posisi di forex. Maksudnya gua hanya mau mempertegaskan bahwasannya di forex itu di binary kita bisa analisis kok untuk forex. Nah, itu tadi. Gua hanya mau tegaskan di situ. Nah, jadi teman-teman yang sebelumnya itu kebiasaan di binary, mau move ke forex itu lebih enak, teman-teman. Nah, jadi lebih asik aja seperti itu. Oke. Jadi lebih asik. Jadi kayak, oh gua kan udah familiar. Makanya gua pilih Masko adalah itu tampilannya familiar, bro. Ini simple banget. Nah, Masko ini tampilannya simple banget. Sama 11 12 kayak binomo itu. Nah, tapi Masko itu legal kok. Mau daftarnya lumayan ribet. Sedikit lumayan ribet. Jadi teman-teman ya balik lagi gua bilang seperti tadi. Oke, kita ini bakal mau open posisi. Di sini dia minta ke bawah dan kita bisa ambil open posisi adalah sell. Ya, makasih. Mana sih? Nah, sekarang. Oke. Ini dia sudah terjadi sell sekarang. Nah, kondisi sekarang nih lihat. Begitu kita sell, oh ternyata dia ini naik, bro. Jadi sama kejadian seperti tadi ya. Jadi kita nggak oke dapat di sini. Oh ternyata lo di sini kan terdapat sell. Jadi kita langsung ukur, bro. Kita pakai ini garis. Nah, kalau kalian yang pakai laptop ya, kalau pakai laptop. Tapi kalau misalkan kalian yang menggunakan di HP aplikasi, lihat aja di sini. Oh, ini kan 1259425. Jadi dicatat teman-teman. Di sini berarti gua bakalan di cut loss-nya, di stop loss-nya di 129.470. Nah, jadi ini klik kanan edit. Nah, pakai 129.470. Artinya gua konfirmasi dulu. Nah, gua bakalan stop loss-nya di sini. Nah, terus gua bakalan take profitnya di mana sih? Nah, tadi gua ini open posisinya di mana? Di 129.353. 353 kan di sini. Berarti kita hanya menunggu kalau dia ini jatuh ke bawah. Terus, gua ini hanya mengambil sampai di sini, teman-teman. Di ekor bawah sini. Ekor bawah sini. Nah, tapi gua naikin sedikit sampai di sini. Lihat dulu nih, teman-teman. Nah, nih lihat sampai di sini. Berarti, oh gua bisa ngambil. Jadi kan di sini ada 3 pilihan. Boleh nggak gua ngambil take profit gua di sini, Bro? Boleh. Di 129.300 boleh nggak? Boleh. Gua mau ngambil take profit di 129.313 boleh nggak? Boleh. Mau ngambil di sini boleh nggak? Lebih boleh lagi karena lebih lebih mudah gitu. Karena kan besar kemungkinan nih candle bakalan jatuh lagi, dia jatuh ke bawah. Nah, boleh nggak gua ngambil di sini? Boleh. Berarti kita setarain di sini aja di 320. Klik kanan. Nah, take profitnya di 320. Berarti kita profit di $2. Nah, sekarang kita tunggu. Nah, sekarang kita tunggu, Bro. Jadi kita tinggal tunggu aja tuh. Nah, ini bakalan bekerja. Jadi kalau misalkan kita loss-nya ini hanya $3, Bro. $3 berarti 30.000. Nah, itu tadi. Nah, lihat dan dia itu bakalan jatuh ya. Dia masih mau jatuh lagi. Nah, kita bisa cek tuh di ini kita. Oke, masih tetap sama, ininya di bawah, ini di atas. Artinya kan kalau SHR di atas, open posisi ke bawah. Kalau misalkan ininya di AWSM-nya di bawah berarti kita open bawah. Kita cek dulu tadi di EUR USD kitanya. Nah, ini juga sama EUR USD kita bisa ambil juga tuh ke bawah, Bro. Ambil sell. Nah, kita ambil sekarang.
EUR USD. Karena kan seharusnya bawah, kalau kita ngambil di atas ini kan kita udah hoki harusnya ya. Nah, oke ya. Terus kita pasang juga stop loss-nya. Gua paling tertinggi pasangnya di sini, Bro. Nah, di sini. Jadi di sini di 2070. Ini sama juga, klik kanan. Nah, pilih stop loss-nya adalah di 2070. Nah, konfirmasi dulu. Nah, baru gua mau take profitnya di mana? Sebatas badan bawah ini aja deh, nggak apa-apa. Di Karena kan gua tadi open posisinya di 2008 Bro. Kalau 2008 kan di sini ya. Kalau gua ke sini kan gua profit udah banyak nih lumayan. Nah, atau gua naikin lagi sih. Gua take profitnya bakalan di sini. 11985. Nah, jadi dipasang nih 11985. Gua konfirmasi. Ya udah, gua tunggu, Bro. Nah, kita tinggal tunggu nih. Jadi kita lebih lebih banyak seperti itu teman-teman. Jadi lebih enak gitu. Nah, terus kalau misalkan kalau dia minus kita tadi loss, kita sesuai dengan stop loss sama take profit kita. Lihat. Kalau lossnya cuma $6, ya kalau profitnya $2,3. Terus kalau dibilang, "Bro, kenapa trik lo itu lebih banyak untuk stop lossnya lebih tinggi daripada take profitnya?" Nah, kalau untuk trik kalian dengan menggunakan baca indikator yang tujuannya adalah di binary option, artinya lu harus memperbesar dulu nih kemungkinan kalah lu. Jadi peluang kalah lu itu harus lebih perbesar. Peluang profit lu perkecil supaya apa? Biar lebih banyak profitnya. Biar lebih mudah aja capainya gitu. Nah, daripada di binary option lu masukin 14.000 sekali loss ya 14.000 langsung ya. Nah, itu tadi dia. Jadi di sini kita bermain hukum peluang sebenarnya. Nah, itu tadi dia. Oke, kita di sini bermain hukum peluang. Jadi kita cek, Bro. Nah, terus kita cek nih. Setelah lu udah open posisi seperti beginian, lu kan udah keluar nih 0,1 lot. Tunggu dulu dia selesai profit. Lu jangan pasang banyak-banyak juga, Bro. Lu bakalan kena margin call nanti. Seperti itu dia. Oke? Jadi kalian jangan jangan langsung ambisius. Oh, gua excited banget nih. Enggak, jangan. Jadi kita kita boleh bermain seperti ini. Nah, lihat ini kita udah tadi udah profit tapi loss naik lagi ya. Nah, kita boleh nggak se-excited itu? Boleh, tapi ingat ini kita punya aturan mainnya. Nah, nggak bisa main barbar juga, Bro. Nah, kita tunggu nih. Nanti kalau misalkan ternyata, Bro, kalau misalkan gua tadi nih loss di $5 ini tadi atau tadi kan maksimal tuh $10 ya. Gua loss $10. Recover-nya gimana sih? Recovery-nya gimana sih? Nah, tenang aja. Di sini tidak perlu yang namanya kompensasi. Nanti recovery-nya tuh hanya dari 0,1 lot juga lo bakal tetap profit gitu. Oke. Nah, dicek lagi nih. Oh, lihat. Ini candle hampir mau menyentuh si indikator di atas. Bisa jadi ini akan lawan arah. Bisa jadi. Kita cek. Tadi kan kita pilihnya adalah sell. Berarti kita cek di 15 menit. Oke, kalau dia ini masih tetap bawah merah, berarti dia besar kemungkinan akan bawah juga. EURJPY kita juga. Cek. Oke, besar kemungkinan kita ada profit. Nah, berarti kita di sini tinggal tunggu aja. Tunggu aja di forex kitanya. Nah, sekali lagi gua jelasin, gua di sini tidak ada menganjurkan kalian untuk bermain binary option, tetapi gua berusaha untuk memindahkan kalian pelan-pelan ke dari binary option ke forex. Kenapa? Karena gua tahu teman-teman di sini pasti kan sebelumnya itu karena udah terbiasa dengan binary option, tidak paham nih open posisi di forexnya. Nah, terus kalau dibilang, "Bro, nunggu ini mau profit $1 aja lama ya?" Iya lumayan. Nah itu tadilah forex. Tapi kalau misalnya kalian di binary juga kalian nggak sabaran, ya cepat habisnya, cepat menangnya. Tapi kalau di forex ini dia lebih mau menangnya itu dia juga sabar, mau habisnya juga sabar. Nah itu dia. Terus karena dia legal ini hanya bisa 0,1 lot. Nah lihat di sini. Nah di sini kita kondisi udah profit tuh dia, udah mulai take profit. Nah lihat. Oke ya. Nah, setelah ini nanti kita udah take profit baru gua jelasin lebih detailnya lagi. Oke, sekarang kayaknya gua jelasin sedikit tentang yang namanya. Nah, tadi kayaknya udah ya take profit tadi udah.
kita bakalan gua akan ngejelasin lagi satu. Oh, kita udah profit, Bro, ternyata. Noh, lihat di riwayat. Noh, kita udah profit $2,3. Keren ya? Nah, seperti itu dia, Bro. Oke. Nah, ini kita udah profit $2,3. Nah, ini juga nih OTW. Nah, ini OTW, keren ya. Nah, jadi kita nih bisa gunakan nih dengan menggunakan indikator yang ada di binary option. Jadi sebenarnya sama, Bro. Nah, lihat EURJPY. EURJPY nih 5 menitnya seperti ini. Kalau kita buka di ininya EURJPY-nya, EURJPY. Nah, lihat. Nah, ini candle sama, Bro. Jadi tenang aja. Ini tidak ada yang berbeda lah. Jadi kalau misalkan ada yang bilang candlenya ini beda, enggak lah. Ini sama, intinya sama waktunya. Ya, intinya satu jangan OTC lah. Nah, itu aja. Oke ya. Nah, sama ya. Oh, kita udah profit juga ya? Oh, kita udah profit juga, Bro. Oke. Nah, seru ya. Asik ya, teman-teman. Nah, sekali lagi tolong jangan dihujat ini karena gua juga lagi analisis ini trik gua yang lain lagi. Nah, gua ada 4 trik yang bakalan gua bagi nanti sama teman-teman. Nah, ini adalah trik gua yang pertama. Trik gua yang pertama adalah yang gua pakai untuk di sini. Nah, lihat. Nah, ini profit semua nih. Nah, ini. Jadi, nah sekali lagi gua jelasin. Oke, tapi satu, ada peraturan main. Nah, kita di sini punya peraturan main. Pada saat kalian menggunakan trik yang ada di binary, artinya kalian tidak bisa mengambil take profit itu adalah di atas dari 5 pips. 5 pips sama dengan $5. Nah, pada saat kalian tadi memasukkan stop loss, misalkan ini kalian sell, ini kalian mau masukin stop loss. Nah, di sini kan ada terlihat ya. Nah, sorry. Nah, di sini kan ada terlihat nih, contoh seperti beginian. Di sini kan ada terlihat nih angkanya. Gua di sini kalau misalkan stop loss gua di angka $10. Nah, kan udah tahu ya tadi lihat di mana. Tapi kalau take profitnya, nah lihat. Take profitnya di sini kalian tidak bisa memasukkan untuk take profit di sini, Bro. Kalian tidak bisa memasukkan untuk take profitnya adalah di angka 1 2 3 digit berarti di 100. Kalian tidak bisa masukkan angka gua mau take profitnya $13, bisa nggak? Nggak. Kenapa? Karena di sini kita analisisnya dengan binary option. Nah, terus kenapa gua bilang kalian daftar dengan link yang di bawah, link referral gua yang di bawah karena satu, ada yang namanya selisih harganya. Nah, selisih harga nanti besar kemungkinan ada di pips di sini. Bisa jadi kalian kena di awal itu. Kalau tadi kan lumayan kecil ya, kenanya cuma berapa sih? 1,8. 1,8 pips, 2 pips. Bisa jadi kalian ada yang kenanya di 3 pips atau 4 pips. Nah, artinya selisih harga di sini kalian udah nggak menutupi teman-teman. Makanya gua bilang jangan pernah main di 1 menit. Kenapa? Ini nggak masuk selisih harganya, Bro. No, lihat nih. Ini 342. Ke sini, Bro. Ini cuma 352, 355. Artinya berapa? Selisihnya cuma 10 poin, 1 pips. Lu di sini aja udah terhutang. Sekali open posisi lu terhutang. Jadi nggak bisa, Bro. Nah, oke ya. Nah, contoh nih kita cek lagi nih. Gua di EURJPY ya. EURJPY, oh masih ambil sell bawah, Bro. Nih gua ambil lagi nih ke bawah. Nah, gua ambil sell ke bawah sekarang. Nah, lihat, di sini kan kita udah terhutang nih ya. Nah, terhutang kita tadi adalah di 2 pips. Nah, oke, artinya kita di sini belum apa-apa udah terminus duluan, Bro. Nah, di sini gua udah bisa ambil langsung stop loss gua untuk di atas. Nah, gunakan ini, Bro. Stop loss-nya di atas. Gua pasang di 129,399. Jadi klik kanan, edit. Nah, edit 129,399. Nah, gua konfirmasi dulu di sini. Kalau mau lebih aman sebenarnya stop loss-nya di atas yang ada shadow, Bro. Nah, di atas yang ada shadow. Tenang aja nanti indikator yang apa namanya yang ada di binary gua kasih tahu kok settingannya ya. Nah, jadi kalau bisa stop loss-nya jangan di badan sih yang ada shadow biar lebih aman. Nah, nanti gua kasih tahu alasannya kenapa. Ini mau cepat dulu ya. Baru yang kedua kita ambil nih take profit-nya dulu. Nah, jadi kita edit. Nah, baru kita kalau mau ngambil take profit, gua ngambilnya di
Waduh 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 waduh, $3 aja. Nah, tunggu dulu naik, jadi kita bisa rubah take profit kita. Nah, kita take profit kita ngambilnya ke $2,5. Udah, setidaknya kita udah dapat dulu take profit kitanya. Nah, oke ya. Jadi stop loss kita itu kalau bisa ini di atas aja, Bro. Nah, sorry ya, di atasan ini. Kenapa seperti itu? Karena gini, ada yang namanya karakter candle, Bro. Ciri-ciri candle, apabila kalau dia ini udah naik lagi, ternyata dia melewati dari batas garis kita ini, dia naik lagi ke atas, besar kemungkinan dia akan naik, Bro. Tapi kalau dia nggak sampai dia dilewati garis shadow candle kitanya, dia nggak bakalan naik. Jadi yang dilihat itu saudara sebelahnya ya. Oke. Nah, kita pasang tuh. Untuk di atas ini berarti di 420. Nah, di 420. 33, 420. Nah, oke. Kita tunggu. Nah, terus kita cek lagi tuh di binary kitanya. Benar ya EURJP ya? Takutnya tadi gua salah open posisi lagi. Nah, EURJPY. Oh ya, pas, benar, sama. Nah, kita lihat. Nah, kondisi kita ini mau sini. Terus gua nggak sabar, gua mau cancel sini. Bisa, ini lu klik aja X-nya. Ya udah. Yang penting gua udah aman, gua udah ketakutan ini, Bro. Nah, bisa nggak? Bisa. Bisa. Bisa sekali seperti itu, bisa. Nah, jadi teman-teman harus melakukan itu. Jadi teman-teman harus melakukan yang namanya take profit sama stop loss. Terus kalau misalkan ini jatuh lagi baru nyesel. Aduh, kalau nggak tadi kan gua udah coin $3 nih, ternyata candle-nya jatuh lagi. Nah, itu dia tadi teman-teman. Jadi teman-teman kalau bisa percaya aja. Jadi kalau misalkan oh ternyata ini gua loss, percaya aja gitu. Jadi teknikalnya tuh coba dipercayain aja deh. Nah, terus kalau misalkan gue udah profit terus nih dari tadi, lihat nih, Bro, asik ya? Oh, sorry. Nah, nih lihat nih, nah asik ya? Kita dari tadi profit nih. Seperti itu deh teman-teman. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya, oh ternyata main forex ini enak ya, asik ya? Iya. Jadi teman-teman kalau mau mainnya per 5 menit. Nah, sekarang aturan main. Per 5 menitnya gimana sih? Yang pertama gue menggunakan indikator adalah SAR parabolik 7 sama 13. Ini gue gunakan instrumen adalah SAR parabolik. Oke. Nah, yang gue gunakan SAR parabolik 7 sama 13 ini gue rubah jadi kuning. Jadi biar mudah baca ininya. Itu yang pertama. Terus yang kedua gunakan awesome itu adalah 5 sama 34. Ini default. Oke. Cara bacanya adalah seperti ini teman-teman. Nah, sekali lagi gue jelasin, gue tidak ada menganjurkan kalian untuk bermain binary option. Gue hanya mencoba teman-teman gue yang udah terbiasa sama binary option, yang kebiasaan analisis binary bisa pindah nanti ke forex. Nah itu tadi. Makanya gue coba kayaknya alternatif seperti ini, gue bisa mencoba kalian itu move pelan-pelan. Nanti akan terbiasa. Video di awal ini adalah tentang binary option yang bisa di open posisikan di forex. Nah video di awal. Tetapi dengan catatan satu, profitnya tidak bisa lebih dari di atas 5 pips. Jadi standar profitnya hanya 1, 3 sampai 5 pips. Nah, paling tinggi hanya 5 pips. Nah, apakah mungkin bisa lebih dari 5 pips? Bisa kalau misalkan kalian tidak memasang take profit. Tetapi gua nggak ngejamin itu semua itu bisa dapat. Kenapa? Karena biasanya kejebak di selisih harga, teman-teman. Nah, satu candle ini hanya dapat selisih harganya di 1 sampai $5. Nah, 1 sampai 3 pips, 1 pips ini kan di harga $1, 3 pips ini $3. Nah, kenapa gua bilang itu hanya 5 pips? Karena pada saat kita mau di forex, kita udah kena yang namanya itu biaya komisinya. Nah, kita udah kena nanti tuh di sini. Kita udah kena biaya komisi duluan, Bro. Nah, itu tadi yang harus kita jaga. Jadi artinya kita harus jaga juga manajemen plan-nya. Lu jangan main gila-gilakan juga nanti di forex. Jangan sampai forex legal dibilang nanti judi juga ujungnya. Nah, udah cukup ya? Cukup. Dah, seperti itu tadi. Nah, gua udah cukup gitu. Nah, jadi sebenarnya semua itu ada triknya, teman-teman. Nah, cuman lebih enaknya kalau untuk di forex itu kalian bisa mengatur, "Oh, ternyata stop loss gue tuh hanya sekian aja." Terus nih kalau dibilang, "Masa sih meyakinkan kalau di binary option itu lo bisa cuan terus?" Nah, gua tidak menjamin ini bisa cuan terus, tapi gua bisa bilang 65 sampai 73% trik ini bisa dipakai. 65 sampai 73%. Artinya lu 20 kali open posisi, lu memasangkan 20 kali lot di sini. Nah, 20 kali open posisi artinya apa? Artinya besar kemungkinan
Ya 4 atau 5 lu pasti loss, atau pasti kena stop loss. Nah itu tadi. Nah, lu kena kena di stop loss-nya, Bro. Nah, ini tak jelasin nih. Jadi gini, secara logika ya, kayak tadi kita kan sekali profit itu kita bilang di $2 dan maksimal adalah $3. Misalnya lu 20 kali open posisi, kita bilang adalah 15 ini bisa terpakai, atau kita bilang cuma 13 aja. Artinya 13 dikali 2 ini berarti kita dapat $26. Benar ya? Nah, itu dia tadi. Oke ya teman-teman. Jadi di sini kita udah lumayan nih, dapatnya di $26, seperti itu dia. Atau kita bilang adalah di 15. Kalau 15 lo dapat angka tertinggi aja deh, 15 kali 3. 15 dikali 3 berarti lo di sini udah dapat di $45. Nah, cuman kalau misalnya kita tadi sekali cut loss, kita kan mungkin kan bakalan di stopnya di $5. Nah, kalau 5 dikali 5, nah kita bilang kan ini kan sisanya 5 ya, berarti kan 5 dijamin loss. 5 kali 5 berarti kan 25. 25 dikurangi 45 berarti lo profit cuma $20. Ya $20 itu setara dengan 200.000. Ya lumayan lah. Oke ya. Seperti itu dia teman-teman. Nah, terus kalaupun di sini lo loss-nya nggak bakalan dol-dolan habis-habisan karena kita tidak ada yang namanya kompensasi kekalahan. Jadi kalau udah cut loss ya udah nggak apa-apa, recovery-nya itu pelan-pelan aja. Nah, untuk teman-teman yang main forex pemula itu main pelan-pelan aja itu tadi dia. Oke, recovery-nya tuh pelan-pelan aja. Nah, terus, "Bro, ini gua mau open lagi, boleh nggak?" "Boleh." Nah, ini kita kita cek lagi nih. "Nih Bro, gua mau open lagi nih Bro, ini dia ke bawah." Nah, ini dia masih di bawah, kita tunggu nih SAR di atasnya. Kita tunggu di 15 detik lagi. Kita bakalan open-nya itu nanti di forex ya, bukan di binomonya. Ya. Terus apakah ini bisa dipakai di analisisnya? Bisa, kalau lo mau main di konteks juga bisa gitu. Intinya indikatornya ada aja dan bisa disetting, udah. Berarti ini mintanya kemana? Ya, terima kasih udah duluan jatuh ya. Belum muncul si kampret itu. Oke, ternyata dia munculnya di bawah. Tunggu agak naik ke atas. Ya, oke. Ya, gua ambil sekarang. Nah, misalkan nih, ya, yang tololnya aku open posisinya EURJPY, Bro. Nah, nggak apa-apa. Ya, udah telat ya. Nah, ya udah keburu jatuh jadi gua udah malas. Gua tunggu dulu agak naik dikit, "Ayo sayang." Nah, jadi misalnya gini, Bro, gua kan tadi nih udah open nih. Nah, gua jelasin lagi nih. Berarti kalau gua tadi udah open nih, nah, lu harus pasang yang namanya take profit-nya. Take profit-nya ingat tadi, berarti sampai di batasannya di mana? Di sini. Nah, berarti bisa lewati atas sedikit. Berarti di 975. Berarti ini klik kanan, edit, stop loss-nya adalah di 975. Nggak bisa ya? Nah, oke, batal dulu. Berarti 975 nya nggak bisa. Berarti gua ngambil di atas sini, 986. Nah, EUR USD ya, bener kan? 9 hmm? Ah, ya udahlah itu ya. Oke. Ini konfirmasi dulu di 2000 tadi gua kenanya. Di atas jauh ya. Nah, kalau gua mau tadi take profitnya, ya take profitnya gampang. Take profitnya itu tinggal ambil selisih keuntungan aja, Bro. Nah, lo di sini mau ngambil keuntungan lo adalah gua $2. Ini kan kelihatan ya, udah gua konfirmasi aja yang penting gua cuan $2 udah mantap, udah gitu aja sih. Nah, balik lagi nih gua jelasin bahwasanya technical di binary itu lu nggak bakalan bisa lebih profit di atas $5. Nah, itu ya. Jadi teman-teman harap gua udah informasi dari awal, jadi tolong jangan dilanggar gitu. Stop loss-nya di sorry. Stop loss-nya ini kita di 500, ketinggian di 400. Nah, ketinggian di 380. Ketinggian juga 350. Nah, 370 aja deh. Nah, kalau gua stop loss ini, gua ngambil profitnya itu adalah di gua ngambil profitnya sama juga. Gua ngambil profit di $1,9 aja biar cepet. Nah, seperti itu dia. Jadi di sini kita batasin. Jadi batasan kalian bisa profit itu adalah di $5. Nah, standarnya itu adalah 1 sampai $3. Seperti itu dia teman-teman. Sorry tadi EURJP gua tadi bentar ya, gua harus ngecek tuh tadi. Tadi gua tuh pasang stop loss-nya di
129.370 berarti di angka sini, oh tinggi, aman. Nah, terus kita cek dulu di Bro. Nah, ini kondisi masih aman. Nah, lihat, pada saat candlenya ini menyentuh di atas ini tadi, plek, dia nabrak ini, udah selesai. Mati kita, ini bakalan naik dia Bro. Nah, seperti itu dia. Berarti kan dari tadi kan, oh tadi gua main, oh gue ini baru lossnya sekarang, gitu. Jadi ini recovernya lebih enak Bro. Jadi kita bisa lebih santai lah. Nah, tapi kita tunggu aja. Jadi kalau misalkan lu udah open nih, ya udah ditunggu aja, Bro. Jadi jangan terlalu buru-buru. Oh, gue ini harus profit terus nih. Enggak seperti itu, teman-teman. Nah, oke. Itu tadi dia. Tadi gua udah ngejelasin secara singkat ya tentang itu ya. Terus masa tentang di sini, kalian udah tahu tentang ininya. Jadi kalau ini adalah merah artinya ambil ke bawah. Ah, bener ya gua bilang, ini udah pindah ke atas. Nah, kalau dia ini adalah merah berarti ini dia bakalan ambil ke bawah. Kalau ini adalah dia di atas artinya ngambil ke bawah SAR-nya. Nah, terus dengan catatan tadi satu yang gua bilang tadi teman-teman, kalian itu harus punya batasan juga. Batasannya itu adalah di stop loss sama take profitnya teman-teman. Nah, apakah trik ini kita bisa akurat dan menang terus bro? Belum tentu dan belum menjamin. Nah, oke, jadi tidak mungkin juga kalau dibilang apakah trik ini dia bakalan, oh trik ini bakalan menang terus, belum tentu juga dan belum menjamin. Nah, itu dia tadi teman-teman. Tetapi apakah dia ini bisa kita gunakan? Jawabannya adalah bisa. Nah, lihat, ini dia udah melewati dari batas si ini kita, Bro. Siapa namanya? Shadow kitanya. Ini seharusnya menjulang lagi nih ke atas nih. Nah, tapi kalau misalnya kalian itu pengguna indikator, kalian tidak boleh melawan dari indikator. Ikutin aja. Ikutin aja ini ya tadi tuh, teman-teman. Oke. Nah, kita tunggu aja nih, Bro. Nah, ini di EUR USD. Ini di mana sih tadi? Oh, ini EUR JPY ya. Pantas kok beda candle. Nah, EUR USD. Nah, kita tunggu, Bro. Nah, EUR USD. Nah, nih. Ah, dia udah mulai jatuh nih, Bro. Oke. Oh, di sini kita belum ya? Eh, anjing. Oh, kita profit atau oh, gua tadi pasang take profitnya di mana ya? Oh, stop loss gua oh salah, Bro. Seharusnya stop loss kita di atas ini, Bro. Ya, ya, ya. Tadi kita nggak ada ngecek-ngecek ya. Ya, sekali lagi ya, pembelajaran ya teman-teman ya. Jadi stop loss kita tadi kita pasangnya di sini ya seharusnya. Nah, seharusnya tadi kita tuh di 12032. Nah, di stop loss-nya adalah di 120. Nah, ini ya udah, nggak apa-apa lah, udah biarkan. Nah, tadi kita opennya itu adalah di 11935 935. Oh, ini kita udah mau jelas nih kita bakalan profit tadi nih. Ya udah nggak apa-apa. Ya, seperti itu dia. Contohnya seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi pembelajaran satu, jangan sampai kalian itu salah ya. Jadi begitu kalian itu udah ambil, nah kayak begini ini kita cek dulu nih EURJPY udah benar belum ya? Kita pasang stop loss-nya. Nah, kita harus pasang di atas dari si ekor kita ini di 347. Kita pasang adalah tadi di 370 di sini berarti ini kita aman. Nah, kita nih aman. Terus kalau dibilang, "Bro, gua tadi mau open lagi, boleh nggak?" Boleh. Nah, kita cek lagi nih. Kita nggak bisa di sini. Nah, kita cek lagi. Oh, tadi kita udah ambil di bawah nggak bisa. Ini nggak bisa ambil, Bro. Kenapa? Karena ini di bawah, ininya di bawah. Ini kan source ke atas. Nah, berarti kita bisa pindah ke pasar yang lain, teman-teman. Kita cari aja nih. Nah, lu mau main di mana? Misalkan gue mau main di gold. Nah, satu nih. Main di gold itu untungnya lumayan banyak. Tetapi satu, minusnya juga banyak. Kenapa? Karena selisih harganya ini tinggi, bro. Nah, kalau goldnya ini 5 menit. Nah, ini lihat. Di sini di goldnya ini dia minta naik ke atas, ini dia jatuh. Ini nggak make sense ya. Ini nggak make sense ya teman-teman. Nah, jadi ini harus di make sense kan bro. Jadi ininya nih, ini harus di bawah nih indikatornya. Nah, SAR-nya harus di bawah, ini harus hijau baru bisa ambil. Jadi ini harus yang barengan ya bro, harus kompak dia. Nah, kalau kalau bentuk candle sama, ya intinya lo sama-sama lah waktunya 5 menit.
Nah, seperti itu dia. Oke, kita tunggu dulu nih, Bro. Nah, kita tunggu dulu. Ya, kita tunggu dulu. Kita kayaknya harus nunggu di 3 menit lagi. Berarti kita ngobrol. Jadi teman-teman udah paham ya cara mainnya seperti itu dia teman-teman. Jadi kalian tuh order market. Nah, jadi di sini nanti ada dua order market sama order limit. Gimana sih cara menggunakan main dengan order limit? Ah, nanti gua kasih tahu caranya. Nanti gua kasih tahu caranya. Kita ada caranya dengan order limit teman-teman. Nah, itu untungnya nanti bisa lebih banyak. Seperti itu. Ya, gua agak ngempas sih di sini tadi, Bro. Kayaknya tadi ini kita udah cuan gitu ya. Nah, ya begitulah, heeh. Karena kita tadi nggak pakai perhitungan. Nggak sih, tadi kan kita kan langsung klik kanan aja, gua tidak ada. Ya udahlah. Udah profit seharusnya, Bro. Nah, itu tadi dia teman-teman kalau misalkan kita itu tadi tidak pepasang stop loss-nya itu tidak sesuai dengan candle yang di tetangga sebelahnya gitu. Jadi kalau misalnya kita pasang candle sebelahnya kita cek dulu nih. Nah, tingginya itu oh kita harus pasang sekian gitu. Jadi kita udah bisa batasin teman-teman. Ya. Nah, baru kita lihat nih EURJPY kita. Ini EURJPY kita. Nah, EURJPY kita ini juga kondisinya masih aman. Nah, jadi kalau misalnya dia mau ngambil profit aja ya lumayan lama seperti itu dia teman-teman. Nah, inilah dia cara ngepraktekinnya ya. Oke. Jadi teman-teman kalau misalkan kalian udah terholik banget nih sama oh gua udah holik banget nih sama binary option nih. Gak bisa nih gua harus tetap binary option. Nah, gua nggak mau pindah ke forex. Saran gua ya udah yuk move aja ke forex ya kalian bakalan tetap bisa profit kok. Mainnya kan per 5 menit. Nah, oke ini kita bisa ambil lagi nih ke bawah. Sorry itu di mana sih tadi? Di EURJPY ya. Agak resiko ya Pak ngambil sekarang ya Pak. Nah, coba di EURUSD. Oke, EURUSD juga ke bawah gitu. Nah, EURUSD juga ke bawah gitu. Nah, oke sekali lagi nih kita ulangin ya. Cara ngambilnya itu jangan ngasal ya, sorry ya. Jadi ini paling atas, lihat ini di atas kita lewatkan dikit. Berarti di 11 berarti di 9996. Klik kanan edit. Stop loss-nya di 996. Nah, oke, gua konfirmasi. Gua ambil stop loss ini. Terus gua masih rincu nih, gua mau ngambil stop loss daerah sini boleh nggak? Bisa sih. Di 2012, Bro. Berarti di 2012. Bentar loh. Berapa sih ini? Sorry ya. Di 9 oh, berarti 20 oh ya betul. 2012. Nih stop loss-nya di 2012. 3 digit belakang angkanya tadi ya. Jadi ini 2012. Nah, ini lihat ini, Bro. Nah, ini ya 2012. Oke. Terus gua mau take profitnya. Gua take profit dia biasa sampai di sini nih. Nah, tapi gua di sini take profitnya gua ngambil santai aja sih. Gua ngambil santai. Gua take profitnya di $3 cukup lah. 3,5 udah. Nah, biar cepet. Nah, lihat. Jadi ini kondisinya tadi ya kita lagi kondisi profit juga ya. Seperti itu dia teman-teman. Nah, jadi kita tunggu aja tuh. Nah, itu tadi kita udah profit tuh. Nah, jadi kita udah profit. Nah, ini dia. Nah, ini kalau misalkan tadi kan kita kan kesalahan ya. Kesalahan teknis karena gua tadi salah pasang stop loss. Nah, lihat. Jadi recovernya gimana sih? Lihat ini. Jadi ini dapat $1, 2, 4, 5. Ini udah 5, 6, 6, 7. Nah, 7 ini udah tutup. Nah, ini udah jatuhnya tetap profit gitu. Ya, profitnya memang sih tipis-tipis ya. Tapi ya lumayan teman-teman. Jadi pelan-pelan aja cara mainnya. Nah, itu dia. Jadi jangan sampai, oh ini gua kesalahan memasukkan stop loss, Bro. Jangan. Jangan sampai seperti itu. Jadi dihitung-hitung dulu nih, oh gua stop loss-nya. Karena gini, Bro. Secara teori pada pada saat kalian itu mau ngambilnya kemana? Ke bawah.
Nah, di sini kan ada selisih harga tadi gua bilang. Oke. Selisih harga di sini adalah pada saat lo tadi di sini di 917, turun ke bawah sini adalah di 988. Berarti kan di sini kan 100 poin ya. Benar ya? 998 enggak berapa sih 30 ya. Nah, di sini kan kalian kan udah dapat nih. Nah, misalkan kalian udah jelas nih ya perhitungannya. Nah, lihat, ini kita udah mau dapat take profit juga tuh. Misalkan gua nggak sabar, gua close aja boleh nggak Bang? Bisa. Nah, lo mau close aja juga bisa gitu. Nah, gua mau close aja nih biar take profit aman gitu. Nah, gua nggak, udah gua take profit aja nih. Nah, 3,8 dolar lumayan bro gitu. Bisa nggak? Bisa. Jadi di X saja gitu. Nah, setidaknya ya udah recovery ya. Jadi nge-recover-nya tuh bisa nggak? Bisa, mudah banget seperti itu dia. Jadi kalian nggak usah khawatir seperti itu dia. Oke? Nah, jadi kalau misalkan gua los nih recovery-nya gimana sih? Ya udah pelan-pelan aja. Gua cek lagi, Bro. Nah, jadi di sini ada selisih harganya. Oke ya, teman-teman. Nah, jadi lihat, ini kalau misalnya kalian ngambil ke bawah, kita udah dapat profitnya berapa. Jadi kalian bisa cek nih, ini lihat nih angka yang ini. Nah, ini di 913. Kalau sampai atas sini berarti di 936. Berarti kita kurangin dulu ya. 913 934 tadi ya, dikurangi 913 artinya kita dapat 21 pips. 21 poin. Kalau kali 0,1 lo berarti 2,1 pips. Berarti kita ya udah profit juga jatuhnya. Seperti itu dia teman-teman. Nah, oke ya. Jadi kalau misalkan jaraknya itu kalian itu dapat tipis-tipis udah gitu. Nah, tapi ingat kalau mau masang stop loss, ingat di candle sebelahnya. Nah, misalkan candle sebelahnya di sini nih. Nah, sebelahnya ada shadow nggak? Ada di sini. Nah, berarti pasang stop loss-nya di atasan sini aja. Jaga-jaga, Bro. Jaga-jaga. Karena lihat. Nah, ini kita cek nih. Karena lihat. Ini candle minta jatuh ke bawah terus. Sorry, ini indikator minta ke bawah terus. Nah, dari sini patokan. Ada nggak dia ini melewati dari atasan ini? Nggak ada, Bro. Artinya, lu pasang sekarang, kalaupun dia belum take profit, lu bakalan profit kapan? Walaupun ini nunggu waktu. Jadi tenang aja. Nah, lihat kayak ini naik. Nah, ini naik, Bro. Misalkan lo di sini, ini pasang ke atas. Nah, lo di sini misalkan di sini lo pasang ke atas, Bro. Nih, gua cek nih ya, gua kasih info sama teman-teman. Ini kan naik nih hijau. Nah, ini indikator semua di bawah, berarti naik ke atas. Lo misalkan pasang open lot di sini. Otomatis lo ngambil ke atas kan berarti lo ngambil take profit hanya 3 dolar ya. 3 dolar kan berarti kan ya sekitar kalau nggak di sini ya. Padahal pernah tertingginya di sini. Oke. Terus kalau misalkan lu mau ngambil stop loss-nya, berarti lu ngambil stop loss di bawah sini, Bro. Nah, lihat pada saat ini naik. Nah, lihat ada nggak dia ini jatuh ke bawah dulu? Nggak ada, Bro. Lo mundur ke belakang pun juga nggak ada. Nah, jadi just simple itu doang. Nah, jadi teman-teman, nah lihat ini naik. Nah, lo masang di sini pun, nah ini nggak bakalan tiba-tiba dia langsung nyungsep ke bawah itu nggak ada gitu. Nah, itu tadi dia menggunakan indikatornya. Jadi tenang aja. Jadi teman-teman tenang aja. Jadi kalau misalkan kalian mau menggunakan indikator, ikutin aja aturan main guanya. Tapi gua bilang sekali lagi. Nah, sekali lagi gua bilang ini bisa take profitnya itu hanya di 1 sampai 3 dolar. Nah, pokoknya kalau udah dapat pokoknya take profitnya di 3 dolar aja deh. Jangan tamak-tamak lah. Oke ya. Nah, jadi kumpulin aja 3 dolar, 3 dolar, 3 dolar. 3 dolar kan 10 kali open posisi 30 dolar. Bener kan? Kali 10.000 300.000 juga. Lumayan nggak? Lumayan. Nah, itu tadi. Untung nggak untung. Nah, itu dia. Jadi teman-teman di sini ya agak disabar gitu. Terus, nah, open posisinya pas kapan sih? Per 5 menit. Nah, kan ini candle-nya 5 menit, Bro. Berarti lo mainnya 5 menit. 5 menitnya berarti di sini, Bro. Nah, ini perhatikan. Jadi mau open posisi perhatikan. Berarti harus di berapa aja? 20, 25, 20, 30, 20, 35. Jadi kalau ini waktunya sekarang 20, 27 boleh open nggak, Bro? Nggak boleh lah. Nanti tunggu di 20, 30. Kan per 5 menit sekali. Nah, 20, 30 lihat indikatornya kemana? Ke bawah. Ini juga ke bawah. Berarti nanti besar kemungkinan kita akan ngambil ke bawah juga.
Seperti itu dia teman-teman, paham ya? Nah, kalau kurang paham kalian bisa langsung tanya di grup ya, kita ngobrol di grup. Nah, oke ya teman-teman, kita ngobrol di grup, kita sharing-sharing di grup. Oke, nanti mau bikin akun Forex-nya gimana sih, Bro? Lo mau bikin akun Forex-nya bisa. Jadi kalian itu masuk di Masco, ada link di bawah dengan spread komisinya yang rendah. Jadi kalian itu bisa dapat keuntungan pips. Nah, jadi yang kalau misalkan apa sih yang dimaksud dengan keuntungan pips-nya ini? Nah, lu bisa tonton video gua yang di penjelasan tutorial Forex yang di part 2 atau di part 1. Part 1 ada tapi nggak detail, di part 2 gua yang detail. Jadi kalian bisa lihat di situ teman-teman. Oke ya. Nah, contoh misalkan ini kita mau main lagi nggak sih? Nggak usah kali ya, kayaknya video gua udah kepanjangan, udah sejam. Nah, gitu aja teman-teman untuk di Maxco-nya dan kita bisa lihat ini adalah kita profit dan ini terrecover. Nah, keren ya. Seperti itu dia. Ya, ini tadi mohon maaf ya, sekali lagi gua mohon maaf, jangan cari kesalahan gua. Ya, gua tadi salah pasang stop loss, ini kurang 35 poin, kalau nggak kita tetap profit. Nah, itu tadi. Ini tadi udah salah, gua salah pasang stop loss, udah tolol aja sih emang. Ya begitu ya teman-teman, ya palingan gitu aja belajar semuanya, ya mari kita semua pindah move ke Forex, jadi teman-teman lebih enak. Tapi satu lagi gua bilang, open posisi hanya bisa di 5 menit, 15 menit, sama 30 menit. Kalau mau main per 1 jam silahkan kalau kalian nggak bosan nunggunya. Ya, kalau gua lebih anjurin di 5 menit atau 15 menit karena lebih cepat. Karena biasanya mental-mental penjudi ya, ya nggak suka lama-lama ya, pengennya cuan cepat, miskinnya pun cepat. Tapi tenang aja, kalau di Forex nggak bakalan sih sebenarnya. Kalau mau dimiskinkan pasti iya, tapi lama gitu ya. Itu hanya untuk orang-orang yang tidak bisa terkontrol money manajemennya. Mungkin video besok gua akan ngejelasin money manajemennya supaya kalian itu bisa stabil. Nah, oke ya. Informasi lebih lanjut kalian bisa tanya di grup. Thank you Bro, baca deskripsi di bawah.